Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sharing tentang cara menentukan nomor kapsul yang akan digunakan untuk mengisikan pulveres atau serbuk yang telah digerus secara homogen ke dalam cangkang kapsul. Seperti pada resep ini, meloxicam, tramadol, dan gabapentin itu instruksinya adalah misefak daincap, campur dan buatlah dan masukkan ke dalam kapsul. Sehingga harus ditentukan nanti berapa nomor kapsul yang sesuai yang dapat cukup menampung serbuk yang telah digerus secara homogen tadi. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak pada video selanjutnya. Terima kasih. Habis itu kita timbang dulu seluruh serbuk untuk menentukan nomor kapsulnya. Setelah itu, setelah didapat seluruh serbuknya dibagi dengan banyak sediaan yang kita buat. Misalnya 20, Bu. Kalau misalnya 20 berarti misalnya seluruhnya itu 5.600 mg. Habis itu dibagi dengan 20 banyak sediaannya. Habis itu hasilnya misalnya itu 250 mg. Berarti 250 mg dibagi 65 gram, hasilnya misalnya dapatnya 5. Berarti kita gunakan rumus rule of seven, yaitu 7 dikurang 5 sama dengan 2, berarti nomor kapsulnya 2. Terus yang tersedia di depan ada 0, 0, 0, 0, 0. Jadi kita gunakan yang paling kecil 0 gitu. Oke, baik, setelah melihat tadi video secara narasi menjelaskan urutan cara penentuan nomor kapsul yang akan digunakan, kemudian di slide selanjutnya itu sudah diberikan urutan nomor kapsul berapa saja yang umum digunakan, kemudian ada metode rule of seven. Selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana realnya atau contoh perhitungan berapa nomor kapsul yang akan digunakan. Oke, tadi cara pertama itu adalah cara pertamanya tadi tentukan dulu bobot seluruh serbuk yang telah ditimbang ya. Jadi misalnya itu dapatnya adalah sekitaran di 5.000 mg ya, 5.000 mg atau 5 gram. Kemudian jika diketahui akan dibuat menjadi 20 kapsul, berarti cara selanjutnya adalah bagi bobot total serbuk dengan jumlah sediaan yang diminta sehingga dia menjadi 5.000 dibagi 20 dapatnya adalah 250 mg. Kemudian cara ketiganya diubah menjadi satuan grain ya, 65 grain itu adalah ketetapannya untuk rumus penentuan nomor kapsul ini, sehingga akan didapatkan hasilnya seperti ini, dibagi 65 gram. Bentar, coba kita hitung dulu, dari 50 dibagi 65 sama dengan 3,85. Oke, selanjutnya adalah pembulatan ya. Pembulatan, untuk konsep pembulatan secara matematis yang bisa dibulatkan ke atas itu adalah dia 5. Kalau dia kok komanya 5 berarti akan dinaikkan ke bertambah angka sebelum komanya seperti ini. Ini contohnya 3,8 berarti dia akan dinaikkan ke angka 4 ya. 3,85 itu sama dengan nomor 4. Selanjutnya baru dimasukkan perhitungan rule of seven nya. 7 dikurang 4 sama dengan 3.
ya. Berarti 3 adalah nomor kapsul yang akan diambil untuk digunakan. Nomor kapsul 3. Oke, kemudian bagaimana kondisinya jika nanti nomor kapsulnya itu tidak ada gitu ya. Seperti kan yang diketahui itu nomor kapsul yang paling besar itu adalah di 00 ya, 00, 0, 1, 2, 3 ya. 5 nomor ini yang keumuman itu yang digunakan. Kalau yang tadi 3 itu bisa digunakan. Nah, kalau misalnya misal bentar, kita ganti dulu warnanya. Oke, misalnya ini bobotnya ya. Misal didapatkan bobot seluruh serbu itu adalah di 2500 mg. Kemudian jumlah sediaannya itu adalah tetap 20 ya. Oke, sehingga nanti perhitungannya adalah 2500 mg dibagi 20 bungkusnya tadi ya, hingga akan dapat hasil 125 ya miligram per bungkusnya. Kemudian dirubah ke grainnya tadi 125 per 65 grain. Oke, bagi 65 grain didapatkan 1,92. Nah, masukkan rumusnya. 1,92 ini sama dengan 2 ya. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Apakah ada nomor kapsul 5 ya? Jadi ini 5. Nomor kapsul 5. Kita lihat lagi rujukannya ke nomor kapsul. Berapa saja yang ada? Itu yang paling besar 00, kemudian yang paling kecil itu umumnya adalah 3, walaupun tadi di slide itu ada sampai 5. Tapi anggap sajalah sekarang kondisinya di labor, misalnya nanti itu nomor kapsul yang paling kecil itu adalah 3. Kondisi kita sekarang 5. Kalau dari pengertiannya apa tadi? Semakin ke kanan itu artinya adalah jumlah atau nomor kapsulnya adalah semakin kecil ya. Semakin ke kanan itu semakin kecil, sedangkan kalau dia semakin ke arah kiri itu dia semakin besar. Baik nomor kapsul itu juga tentunya akan berkaitan ke jumlah atau isi dari si serbunya. Banyaknya serbu yang akan bisa menempati si cangkang kapsulnya tadi. Berarti kalau dia 5 adalah dia sangat sedikit sekali serbunya gitu ya. Jadi sangat sedikit sekali serbu yang bisa untuk memenuhi suatu cangkang gitu. Sehingga perlu juga cangkangnya ukurannya yang kecil. Sehingga berarti kalau gitu ini bisa diarahkan ke ngambilnya yang 3 ya, di nomor kapsul yang 3, dimana kondisinya nanti 3 ini otomatis dia tidak akan terisi penuh, yang tidak bisa dimampatkan dan tidak bisa ditotol nanti untuk bisa mengambil sisa-sisa serbu dari si perkamen. Tapi tidak apa-apa, jadi diambilnya yang ke arah nomor kapsul 3 sama seperti yang di atas tadi. Oke, kita lanjut. Jika sebelumnya itu bobotnya, kalau yang di atas adalah perhitungan yang bobot normal gitu ya, 7 dikurang 4 bisa dapat hasilnya 3. Kemudian di mana 3 itu masih di dalam rank nomor kapsul yang tersedia. Kemudian 7 dikurang 2 itu hasilnya 5. Di mana 5 ini bukan nomor kapsul yang tersedia, berarti bisa diambil nomor kapsul yang paling kecilnya. Nah, bagaimana jika dia kebalikannya ya? Jadi misalnya ini 5.500 mg, jumlah sediaannya itu adalah 10 kapsul. Berarti 5.500 mg dibagi 10 dapatnya 550 mg. Kita rubah ke grain. 550 mg dibagi 65
grain bagi 65 grain itu sama dengan 8,46 ya, 8,46 ini bisa kita bulatkan 8,5 juga bisa kita jadikan dia 9. Nah tadi seperti yang sudah dijelaskan itu untuk nomor kapsul yang paling besar itu adalah di 00 ya. Ntar 7 dikurang 9 untuk masuknya, kemudian dapatnya -2. Nah bagaimana ceritanya jika kondisinya dia -2 dengan kondisi tadi nomor kapsul yang tersedia itu hanya 5 ya, hanya di 5 ini saja. Bagaimana dengan si -2 ini, dia akan diambil nomor kapsul yang mana? Oke, kita kembali lagi lihat ke tabel dari nomor kapsul yang tersedia ini ya. Jadi ada 5, semakin ke kanan itu dia semakin kecil, semakin dia ke kiri itu dia semakin besar, baik jumlah serbuknya otomatis akan mengikut ke nomor kapsulnya tadi. Berarti kalau -2 artinya bagaimana? Kita lihat dari urutan ini tadi ya. Matematika secara umum, jika dia ke kanan itu hasilnya adalah positif, maka ke kiri hasilnya adalah negatif. Berarti kalau untuk -2 kita ambil yang dari 0 itu adalah di 00 bisa sampai ke 003 ya, sampai ke 003, 2 kali dari si nolnya tadi. Berarti untuk -2 itu bisa kita ambil kapsul yang paling besar yang tersedia itu adalah di 00 di 00. Sorry. Jadi ini tadi di 00. Oke. Semoga bermanfaat ya. Jadi tolong dipahami sekali lagi untuk perhitungannya, karena ini sangat diperlukan saat praktikum nanti ya. Konsep menentukan nomor kapsul yang akan diambil untuk mengisi pulverisnya ke dalam sediaan kapsul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.